Bagaimana ada yang mudik awal? Mudik awal sebelum tanggal 6 ya silahkan aja. Ya, kita perlancar. Setelah tanggal 6 mudik nggak boleh. Kita sudah sekat itu. Yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama. Ini akan meningkatkan penyebaran. Kita harus antisipasi. Pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono yang menyatakan mempersiapkan warga untuk melakukan mudik lebih awal memicu kontroversi. Pernyataan tersebut dianggap kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk melarang warga mudik lebaran. Namun jika melihat tugas dan wewenang Polri dalam mengantisipasi mobilitas warga di masa libur lebaran, pernyataan Kakor Lantas tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan penyekatan dan memutar balik hanya berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sesuai surat edaran Satgas COVID-19. Tapi setelah memasuki tanggal 6 hingga 17 Mei, pihak kepolisian akan melakukan operasi penyekatan dan memutar balik pemudik ke daerah asalnya. Jumlah personel yang akan dilibatkan dalam operasi ketupat 164.700, baik itu TNI, Polri, kemudian juga stakeholder lainnya. Kemudian jalur untuk penyekatan akan dilakukan baik itu di jalur tol maupun jalur arteri. Jalur arteri itu ada jalur Pantura, jalur selatan, jalur tengah, jalur selatan. Semua akan dilakukan penyekatan secara ketat. Pengamat transportasi Joko Setiawarno menyatakan fenomena curi start mudik muncul dari kebijakan larangan mudik itu sendiri. Surat edaran tentang larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei membuka celah bagi pemudik untuk pulang kampung lebih awal. Mempercepat orang untuk mudik ini kan, jadi lebarannya itu tanggal 6 gitu loh. Nah sekarang coba lihat di stasiunnya sudah bawa kartu semua ini. Saya khawatirkan karena ini kan tidak ada pengawasan. Justru nanti penyebabnya ya bukan tanggal 6 dan 17 itu ya sekarang ini jadi penularan. Makanya lingkup yang optimalisasi pencegahan di tingkat RT RW itu yang harusnya diperketat. Hasrat warga untuk mudik yang tidak terbendung harusnya juga diantisipasi dengan memperkuat proses testing, tracing, dan treatment di tingkat RT RW, khususnya di tempat tujuan mudik. Peran kepala daerah dan satgas daerah perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi penularan wabah akibat mudik lebaran. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemerintah melarang mudik lebaran karena berbagai alasan, yakni salah satunya untuk mengurangi resiko ledakan kasus di masa libur panjang serta menjaga momentum melandainya penularan virus COVID-19. Jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93%. Dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66%. Kenaikan kasus COVID yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57%. Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID hingga 95%. Dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Dan terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78% dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46%. Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran
kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan memberkahi bangsa Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas telah bergabung dari luar studio Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Aviani. Ya, dan kemudian juga hadir Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Pak Alexander Ginting, selamat malam. Pak Alex? Ya, baik. Sudah terdengar suaranya. Baik, kita akan langsung membahas. Saya akan ke Pak Rudi Antariksawan terlebih dahulu dalam pembahasan sebelumnya. Kita ingat Korlantas Pak Istiono sempat menyatakan mempersilahkan warga untuk mudik. Dan kemudian ternyata mendapat kritik dari banyak pihak dan sekarang tidak merekomendasikan lagi mudik sebelum tanggal 6 Mei. Apa yang menjadi pertimbangan itu? Baik Mbak Aviani. Jadi Korlantas sudah jelas tidak merekomendasikan untuk mudik duluan atau curi start. Dari awal kita juga sudah Korlantas menyampaikan bahwa kita ada kegiatan sebelum larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi Korlantas Polri dan jajarannya melaksanakan operasi keselamatan dari hari Senin kemarin 12 April sampai 25 April. Operasi ini salah satunya adalah kegiatannya melakukan sosialisasi secara masif dengan seluruh stakeholder, termasuk mengajak tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh panutan ya, kemudian komunitas, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat kenapa mudik ini dilarang, ya, sehingga betul-betul masyarakat sadar dan mengurungkan niatnya untuk mudik. Dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden juga bahwa alasannya seperti itu, untuk menekan angka COVID-19. Dan setelah operasi keselamatan akan dilakukan juga kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Itu juga untuk mengantisipasi adanya mudik-mudik yang mendahului atau perjalanan. Dan kalau toh itu ada perjalanan, itu dipastikan perjalanan bukan dalam rangka mudik. Dan itu tetap kita lakukan pemeriksaan tentang kepastian kesehatannya. Sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 bahwa memang harus benar-benar bebas dari COVID-19. Sudah swab, sudah rapid test antigen, sudah genos, dan lain sebagainya. Jadi memang kita tetap berkomitmen bahwa kita larang atau ditiadakan mudik itu. Oke, Pak Rudi, maksudnya memang mudiknya dilarang, tapi kan sempat Pak Istiono tidak melarang untuk pergi di luar dari sebelum tanggal 6, sesuai dengan apa yang diumumkan oleh pemerintah. Ada fenomena mencuri start yang mulai terjadi. Para orang kembali ke kampung halaman karena menyiasati tanggal yang ditentukan. Dari data yang Anda terima, adakah kemudian lompatan arus sejauh ini, terutama mungkin di Jawa dan Sumatera? Untuk jalur darat itu belum ada peningkatan yang signifikan. Kita juga sudah mendapatkan data-data dari Jasa Marga, belum ada, masih seperti biasa saja untuk penambahan volume kendaraan yang menuju arah Jawa. Kemudian juga kalau disampaikan perjalanan itu perjalanan biasa, jadi perjalanan yang itu mungkin ada kepentingan atau urgensi dari masyarakat harus pulang, misalnya dia menengok
keluarganya yang sakit atau melayat dan lain sebagainya. Tetapi begitu tanggal 6 ya kita cut dalam artian memang kalau dia mau bepergian harus melampirkan surat-surat. Misalnya kalau dia akan dinas yang mendesak ada surat izin atau surat perintah dari surat tugas dari pimpinannya. Termasuk kalau ada urgensi ada surat dari keterangan dari kepala desa, lurah, sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19. Kita akan lakukan pemeriksaan itu. Jadi dipastikan tidak ada yang mudik. Oke, baik. Tidak ada yang mudik. Yang kita bahas sebenarnya fenomena mencuri start atau perginya sebelum tanggal 6 Mei. Saya akan tanya ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, bagaimana dari Satgas menyikapi ada statement larangan mudik dari tanggal 6 sampai 17 Mei, tapi yang dikhawatirkan yang harus diantisipasi adalah fenomena mencuri start untuk ke kampung halaman di luar tanggal yang ditentukan. Silakan dari Satgas. Ya, pertama kita menyambut baik arahan Bapak Presiden yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat secara meluas. Dan kemudian kita juga tidak terkejut bahwa survei oleh Kementerian Perhubungan di bulan Maret 2021 bahwa ada 27 juta orang yang dalam hatinya, dalam pemikirannya masih tetap berpikir mudik. Walaupun sudah paham bahwa ada pandemi, ada kedaruratan medik. Jadi lebih kurang 11%. Oleh karena itu memang pemerintah dari jauh hari sudah melakukan penyekatan-penyekatan, baik secara regulasi maupun peraturan yang ada. Dari Satgas COVID-19, sudah mempunyai beberapa mekanisme regulasi, yaitu Surat Edaran Nomor 12 tahun 2021 yang mengatur perjalanan di dalam negeri. Jadi perjalanan itu tidak bisa sebagaimana perjalanan di dalam negeri dalam keadaan normal. Ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Kemudian dalam menyambut Ramadan dan juga dalam rangka Idul Fitri, maka Satgas juga sudah mengeluarkan SE nomor 13 tentang penyediaan mudik Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19 selama bulan Ramadan. Jadi aturan-aturan ini sebenarnya sudah menjadi dasar kita untuk mengkontrol, mengelola semua persoalan mobilisasi dan perjalanan. Karena mobilisasi tidak bisa dilepaskan dari kerumunan. Setiap ada mobilisasi, ada pergerakan, pasti ada kerumunan. Kalau ada kerumunan, berarti ada pelonggaran 3M. Oleh karena itu, Kasatgas COVID-19 Nasional, Bapak Letdan Doni Monardo selalu menyampaikan, untuk kali ini kita tidak mudik. Dalam rangka untuk mempertahankan angka-angka yang disebut Bapak Presiden yang sudah melandai. Angka kematian, angka kesakitan, angka penularan yang sudah melandai. Pak Alex, kalau kemudian gini, kita membahasnya bukan hanya di tanggal 6 sampai tanggal 17. Kalau dari Satgas sendiri, banyak kemudian orang, tadi Anda menyebutkan, banyak yang hatinya ternyata memang tetap ingin mudik ke kampung halaman. Bagaimana dengan kemudian jika orang itu mudik sebelum tanggal 6 atau mencuri start sebelum tanggal 6? Apakah ada potensinya seberapa besar dari Satgas sendiri, pandangan Satgas sendiri untuk ada resiko penyebaran COVID-19? Setiap mobilisasi dan setiap ada pergerakan itu sudah dibuktikan sebagaimana dilaporkan Bapak Presiden. Ada 4 libur panjang di tahun 2020, semuanya meningkatkan kasus. Baik yang sakit, positivity rate, termasuk juga yang di rumah sakit. Oleh karena itu memang Surat Edaran Nomor 12 tentang perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi coronavirus ini yang harus kita pegang. Jadi jangan kita terlepas dari Surat Edaran Nomor 12. Walaupun Surat Edaran Nomor 13 yang mengatur tentang cakupan kebijakan larangan mudik, pengendalian kegiatan keagamaan, pembatasan mobilitas,
Jadi surat edaran ini nggak boleh diputus. Saya ragu bahwa surat edaran yang Anda bacakan ini benar-benar bisa turun dan sangat dipahami oleh masyarakat yang lebih luas, Pak Alex. Kita akan jeda, kita akan bahas sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Saya akan tampilkan beberapa testimoni atau opini dari sejumlah warga soal mudik Lebaran ini. Kita lanjutkan sesaat lagi. Dan pemirsa, adanya kebijakan larangan mudik tidak membatalkan niat pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Seperti penuturan Wibisono, pemudik tujuan Tulung Agung yang memilih untuk mudik lebih awal menggunakan kereta api. Kita simak berikut ini. Tujuannya kemana, Mas? Saya ke Tulung Agung. Mas Wibi, ini kan pemerintah melarang untuk mudik, Mas, dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih dari pemerintah larangan seperti itu, kita jadi jauh-jauh hari sebelum hari H yang ditentukan, kita sudah mudik dulu. Jadi untuk antisipasi yang nanti tidak diperbolehkan, kita mudik dulu. Berarti kalau Mas ini lebih memilih mudik sebelum dilarang ya, Mas? Iya, betul sekali. Mas, berarti kalau misalkan Mas berangkat mudik sebelum Lebaran, menurut Mas Wibi ini memang mudik ini wajib ya, Mas, dilakukan setiap tahun? Iya, kalau bahasanya kita bisa dibilang wajib, Mbak. Jadi ya untuk silaturahmi sama orang tua. Kalau menurut Mas Wibi dengan adanya peraturan larangan mudik ini sebenarnya efektif nggak sih, Mas, untuk mencegah mobilitas supaya penyebaran COVID-nya ini nggak terlalu tersebar gitu? Dibilang efektif gimana ya, Mbak? Soalnya kalau ketika ada larangan nanti mendekati hari H, itu kita kan sebelumnya kita juga sudah mudik. Biarpun nanti secara istilahnya di hari H-nya nanti memang benar-benar tidak ada yang mudik. Jadi istilahnya ya efektif boleh, enggak boleh. Jadi Oke. Baik Bapak-Bapak, saya harap tadi Anda bisa melihat dan mendengar dengan jelas tadi statement dari Pak Wibisono, salah satu pemudik yang menggunakan moda kereta api, yang mungkin juga mewakili banyak suara hati orang yang ingin mudik gitu. Saya akan ke Pak Rudi Antarisawan dulu. Pak Rudi, saya akan kembali ke Anda. Bagaimana, apa yang akan dilakukan terhadap orang-orang yang mungkin pemahamannya masih seperti Pak Wibisono yang merasa bahwa ya sudah, toh tidak dilarang. Yang dilarang ada tanggal 6 sampai tanggal 17. Jadi mereka juga bebas aja untuk melakukan pergerakan pulang ke kampung halaman sebelum tanggal tersebut. Ya. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Alex ya, bahwa perjalanan dalam negeri diatur dalam surat edaran Satgas nomor 12. Jadi dipastikan bahwa mereka benar-benar bebas dari COVID-19. Kemudian di surat edaran Satgas nomor 13 itu juga sudah diancam kalau nanti kedapatan mudik di wilayah ya akan diisolasi atau karantina 5 kali 24 jam atau 5 hari. Ini risiko-risiko dari mereka. Jadi ya dari awal sudah ada informasi sosialisasi dari pemerintah bahwa memang mudik ini ditiadakan atau dilarang. Jadi dan kita juga lakukan antisipasi tersebut dengan stakeholder untuk melakukan sosialisasi. Namun kembali kepada masing-masing, kalau punya pemahaman, persepsi, kemudian harus pulang dan sebagainya, padahal untuk keselamatan kita bersama seharusnya menunda untuk mudik itu. Ya. Tapi mereka bisa mudik di luar tanggal 6 sampai 17 Mei itu kan? Dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari pihak petugas keamanan, Pak Rudi? Ya, tetapi mereka harus benar-benar dinyatakan dalam kondisi yang bebas COVID-19. Jadi mudiknya memang ditiadakan atau dilarang, ya, gitu. Dan tanggal 6 sampai tanggal 17 nanti akan dilakukan penyekatan. Benar-benar. Ya. Oke, baik. Dari Pak Alex, sejauh ini pengamat mengatakan bahwa mudik ini tidak bisa dihindari. Bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat yang ternyata mau mencuri start, tanda kutip, di luar tanggal 6 sampai 17 Mei, tetap menjaga protokol kesehatan mereka. Sehingga jika ternyata mereka kembali ke ibu kota atau ke kota asal mereka, mereka juga tidak membawa virus gitu. Tidak membawa risiko menularkan virus. Ya, jadi kita punya satu instrumen lagi dalam rangka penanggulangan COVID, khususnya implementasi 3T, 3M, dan zonasi wilayah. Itu yang disebut dengan PPKM skala mikro. Jadi saat ini kita ada di dalam
Inmendagri nomor 7 tahun 2021 yang berlaku efektif tanggal 6 sampai 19 April, setelah itu nanti akan diperbaharui. Jadi artinya di tingkat desa ada PPKM skala mikro yang dipimpin posko desa oleh kepala desa. Kalau di kota berarti dia dipimpin oleh lurah. Jadi lurah dan kepala desa ini bertanggung jawab untuk melihat desanya, RT-nya, RW-nya. Karena melalui Inmendagri nomor 7 tersebut dilakukan 3T, 3M, dan zonasi wilayah. Jadi setiap kepala desa akan mengetahui mana yang hijau, kuning, oranye, dan merah. Dan ini juga instrumen bagi aparat desa bersama dengan tim pelacakan kontak yang ada di desa tersebut untuk melihat mereka yang kontak erat, mereka yang gejala, mereka yang kasus terkonfirmasi, dan mereka yang sehat. Agar terjadi pembatasan sesuai dengan zonasinya. Jadi dengan adanya zonasi itu tersebut, maka setiap orang yang keluar dari daerahnya, paling tidak dia harus memberikan laporannya kepada kepala desa atau kepala kelurahan. Oleh karena itu juga melalui PPKM skala mikro, lurah akan melihat apakah ada pergerakan secara massal atau tidak. Dari hari ke hari. Dan tentu ini harus kita sampaikan bahwa setiap ada pergerakan, setiap ada mobilisasi, setiap ada perjalanan, maka itu akan memberikan resiko terjadinya penularan. Selagi terjadi penularan, maka infeksi akan naik lagi, kasus akan naik lagi, dan kita sekarang sedang melandaikan seluruh parameter-parameter dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi PPKM skala mikro inilah yang memang harus kita implementasikan. Diketatkan. Tentunya kita harus bisa membahasakannya dengan bahasa lokal. Orang desa jangan membawa virus ke kota, orang kota jangan membawa virus ke desa. Kalau kita membawa virus berarti kita mencederai, melukai, membuat yang desanya hijau menjadi merah. Baik, Pak Alex. Demikian juga yang jangan mengambil resiko itulah. Baik. Iya. Baik, Pak Alex. Satu pertanyaan untuk Pak Rudi, Pak, soal ada wilayah aglomerasi di mana beberapa kabupaten dan kota yang berdekatan bisa mendapatkan izin untuk melakukan pergerakan masyarakat yang ada di dalamnya. Pengawasan dari aparat keamanan akan seperti apa di wilayah aglomerasi ini? Tetapkan akan terjadi pergerakan dari masyarakat dan dikhawatirkan bisa terjadi kerumunan. Ya, wilayah aglomerasi ada 8 ya, seperti misalnya di Semarang. Semarang itu Kendal ke Semarang, kemudian dari Ungaran ke Semarang, Solo Raya juga ada, dari Karanganyar ke Solo. Nah, ini diperbolehkan, tetapi setiap batas antara kota kabupaten tetap ada pos-pos penyekatan, pos-pos pengamanan, pos-pos pemeriksaan untuk melakukan operasi justisi. Misalnya seperti di objek wisata di Puncak itu setiap minggu libur panjang itu dilakukan pemeriksaan operasi di situ, pemeriksaan dokumen-dokumen bebas COVID-19. Kemudian juga dilakukan pengawasan betul di tempat wisata, kan sudah ada ketentuannya 50%. Nah, ini akan diawasi kapasitasnya oleh tim gabungan atau tugas gabungan. Ini untuk benar-benar menekan laju penyebaran COVID-19. Oke, baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak Pak Rudi dan juga Pak Alexander Ginting atas waktu dan diskusi kita. Semoga kemudian masyarakat bisa memiliki kedisiplinan dan juga pemahaman lebih, bisa menahan diri untuk tidak pulang ke kampung halaman, bahkan tidak mencuri start mudik lebaran di tahun ini. Terima kasih banyak dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog ini. Kita akan bahas dengan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dan juga Jubir dari Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Mbak Adita, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Iya, Mbak Adita, tadi kita membahas di 2 segmen sebelumnya soal fenomena curi start mudik lebaran. Kalau mungkin di 3 hari puasa ini masih belum terasa dengan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dikhawatirkan di awal-awal Mei ini lonjakannya akan mulai terlihat. Antisipasi lebih jauh dari Kementerian Perhubungan apa Mbak dengan warga yang mungkin mencuri start untuk pulang ke kampung halaman? Ya, jadi ini sebenarnya juga menjadi sebuah opportunity bagi kami ya di pemerintah mengumumkan lebih awal agar nanti proses edukasi dan sosialisasinya juga bisa lebih panjang. Karena yang paling penting Mbak Afiani adalah masyarakat itu
memahami esensi mengapa mudik dilarang. Ya, mudik dilarang memang secara resminya kan tanggal 6 sampai 17. Tetapi kalau memahami esensi dari pencegahan penyebaran COVID ini kan sebenarnya membatasi mobilitas ya. Membatasi mobilitas apalagi itu antar kota dalam jumlah orang yang banyak. Nah ini yang kemudian kami juga berharap masyarakat ini memahami mengapa kemudian pergerakan atau mobilitas itu sebaiknya dibatasi dulu dalam situasi pandemik yang seperti sekarang. Saya mengulang apa yang Pak Presiden tadi sore ya disampaikan. Beliau kan menyampaikan bahwa tujuan dari pelarangan mudik ini karena memang situasi pandemik harus bisa kita kendalikan. Ya, situasinya sekarang relatif sudah lebih baik dari beberapa waktu yang lalu dan ini adalah momentum yang harus kita jaga, ya kan? Jadi saat ini juga kita harapkan tidak terjadi lagi situasi-situasi di libur panjang sebelumnya, di mana lonjakan kasus bisa sampai bahkan tadi disebut sampai 119%. Ada yang paling ekstrim setinggi itu ya. Nah, kalau momentum yang sudah bagus sekarang, kemudian masyarakat tetap bersikeras untuk melakukan perjalanan mudik apalagi. Meskipun itu tidak dalam periode pelarangan, yaitu dikhawatirkan nantinya akan terjadi lonjakan kasus lagi. Jadi memang sekali lagi diharapkan masyarakat itu betul-betul memahami, karena toh ini sebenarnya juga untuk kepentingan kita bersama ya, kepentingan masyarakat sendiri, keluarga yang di kampung halaman, dan juga seluruh rakyat Indonesia tentunya. Jadi itu Mbak, kami sangat berharap sosialisasi dan edukasi juga melalui Metro Malam hari ini bisa membuka mata masyarakat bahwa pergerakan yang masif ini memang sebaiknya dihindari dulu. Gitu. Oke, Mbak Adita, kalau kemudian tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah, memang moda transportasi tidak akan beroperasional atau memberikan pelayanan, sementara kan di luar tanggal tersebut masih melayani masyarakat. Bagaimana dari pihak Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi? Ya. Mbak, mungkin saya perlu klarifikasi juga ya. Sebenarnya kan memang transportasi ini tidak dilarang total sama sekali, bahkan dalam periode 6 sampai 17. Karena kita juga menyadari masih ada masyarakat yang masih harus melakukan perjalanan ya, khususnya yang memang sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Satgas nomor 13 itu adalah yang dinas, perjalanan karena pekerjaan dan juga kebutuhan mendesak yang lain. Nah, khusus untuk periode di luar 6-17, tadi kan sudah disampaikan ya, memang tidak ada pelarangan untuk mudik, tetapi sekali lagi kita berharap masyarakat juga tidak melakukan perjalanan kalau memang tidak mendesak. Nah, kalaupun itu terjadi Mbak Afiani, yang kami antisipasi adalah tentunya protokol kesehatan dan ketentuan syarat perjalanan itu akan kami awasi dengan ketat. Ya, sekarang kan kita merujuk kepada Surat Edaran Satgas nomor 12 ya, dengan harus bisa menunjukkan bukti negatif COVID, kemudian juga ada syarat-syarat protokol kesehatan. Di sinilah kita akan lakukan pengawasan yang lebih ketat, bekerja sama tentunya dengan operator prasarana seperti di pelabuhan, bandara, dan stasiun, serta juga tentunya meningkatkan pengawasan di moda-moda transportasinya. Jadi itu adalah salah satu cara kami untuk mengantisipasi kalaupun terjadi nantinya lonjakan di luar tanggal 6 dan 17 itu masih bisa kita kendalikan, Mbak. Oke, jadi pegangannya adalah di protokol kesehatan dan juga pengawasan yang ketat. Baik, saya akan menyapa Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Ruzanul Ulum. Pak UU, selamat malam. Pak UU, bisa mendengar saya? Iya, bisa. Oke. Mangga. Baik, sudah siap untuk mengikuti diskusi ini ya. Pak, mungkin satu pertanyaan sebelum saya jeda karena durasi juga. Ini Jawa Barat ini kan strategis karena merupakan pintu masuk pemudik dari Jabodetabek ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lainnya gitu. Antisipasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri apa Pak? Melihat dikhawatirkan ada nanti fenomena mencuri start mudik lebaran di luar tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengadakan rapat koordinasi dengan para kepala daerah tingkat provinsi di Pulau Jawa ini, dengan DKI Jakarta, dengan Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Barat ada sekitar 133 titik yang akan diawasi perbatasan, baik itu dengan DKI, dengan Banten, Jawa Tengah. Sehingga kita sudah mempersiapkan segalanya dengan Polda Jabar, dengan Pangdam 3 Siliwangi, dan juga dengan Satpol PP, dan dinas-dinas terkait mengantisipasi tentang hal ini. Itu yang sudah kami persiapkan.
Oke, baik. Saya akan bahas lebih jauh. Ada istilah wilayah aglomerasi. Mungkin tidak istilah ini belum terlalu familiar di telinga masyarakat. Kita akan bahas Pak Uu dan juga Mbak Adita soal wilayah aglomerasi itu seperti apa dan nanti penerapan di lapangannya, pembatasannya akan bagaimana. Kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, kita akan lanjutkan. Mbak Adita, saya akan kembali ke Anda. Ketika kemudian mudik dilarang, kemudian masyarakat sempat mengkritik, tapi kenapa tempat wisata itu boleh dibuka? Sehingga seakan-akan menjadi kebingungan. Muncullah istilah wilayah aglomerasi, di mana ada beberapa kabupaten kota yang berdekatan yang mendapatkan izin untuk melakukan pergerakan masyarakat di dalamnya. Nah, ini aglomerasi ini nanti akan ada pembatasannya akan seperti apa dari sisi kapasitas, frekuensi, dan juga jam operasionalnya, Mbak Adita? Ya, Mbak Afiani, mungkin sekaligus juga di sini saya mencoba memperjelas ya apa yang dimaksud dengan aglomerasi itu sendiri. Jadi ini aglomerasi ini kan sebenarnya sebuah kawasan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabupaten kota, bisa berbeda provinsi atau satu provinsi, yang ini aktivitas masyarakatnya sehari-hari itu berjalan sangat intensif ya. Untuk bekerja, untuk kegiatan perekonomian, sosial, dan aktivitas yang lain. Saya contohkan seperti Jabodetabek. Orang tinggal di Tangerang, bekerja di DKI. Setiap hari dia selalu melalui lintas antar kota, antar provinsi kan istilahnya, yang di dalam kawasan aglomerasi. Nah, oleh karena itu, karena tanggal 6 sampai 17 ini kan sebenarnya kegiatan bekerja dan kegiatan perekonomian lain masih tetap akan berjalan ya Mbak ya. Nah, disinilah kenapa aglomerasi ini kemudian tidak dilakukan pelarangan perjalanan maupun transportasi ya. Tetapi memang kami dari Kementerian Perhubungan akan mengantisipasinya ini dengan mengendalikan transportasi melalui pembatasan antara lain ya tadi yang sudah disebutkan, kapasitas, frekuensi, jam operasi ya, yang nanti tentu akan kami bahas bersama operator. Nah, di sini kemudian memang banyak yang akhirnya muncul istilah boleh mudik lokal. Perlu saya tegaskan tidak pernah ada istilah. Jadi istilah mudik lokal itu salah ya? Sama sekali tidak pernah. Yang jelas kami dari pemerintah tidak pernah Mbak menyampaikan adanya istilah mudik lokal. Yang ada bahwa aglomerasi ini dimungkinkan pergerakan dan juga transportasi tetap berjalan dengan catatan ada pembatasan dan tentunya pengawasan protokol kesehatan. Termasuk pengaktifan Satgas Covid di daerah Mbak. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh perwakilan dari Satgas. Sehingga antara pengawasan, pembatasan, sampai pengendalian di lapangan itu diharapkan bisa jalan terintegrasi. Oke, aglomerasi itu berarti masyarakat seakan-akan dibatasilah pergerakannya di wilayah yang sudah ditentukan. Dan ini saya perjelas kembali ke Mbak Adita, ini bukan pergerakan antar wilayah aglomerasi ya? Jangan sampai salah kaprah di masyarakat. Ini betul, benar. Jadi yang benar-benar ini yang di dalam kawasan aglomerasi saja Mbak ya. Jadi jangan dipikir, kan kemarin saya juga sempat baca, wah ini daerah yang boleh didatangi, boleh mudik di daerah ini. Bukan itu maksudnya. Jadi di dalam kawasan ini saja boleh ada pergerakan. Tentu dengan pembatasan. Bukan berarti misalnya orang dari Jakarta boleh masuk Solo Raya. Nggak ada Mbak. Itu sama sekali bukan itu yang dimaksud gitu ya. Jadi supaya jangan sampai salah persepsi dan masyarakat memahami betul mengapa aglomerasi masih diperbolehkan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baik itu melalui pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan. Oke, baik. Saya akan ke Pak Uu. Pak Uu, kalau bicara soal aglomerasi, wilayah yang masuk di Jawa Barat ada Bodebek, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Bandung Raya. Kita tahu bahwa di wilayah tadi saya sebutkan ini banyak sekali kawasan wisata, banyak sekali kawasan liburan untuk keluarga. Bagaimana antisipasi lebih jauhnya di kawasan aglomerasi yang ada di Jawa Barat khususnya? Ya, termasuk ditambah juga ada wilayah Cirebon yang berbatasan dengan Jawa Tengah, dengan Brebes. Nah, seperti itu. Kemarin juga sempat dibahas. Jadi kalau mereka yang tiap hari bolak-balik antara wilayah seperti itu, seperti dari Depok ke Jakarta terus, kemudian dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung, ataupun dari Cirebon ke Jawa Tengah atau dari Jakarta ke Cirebon, dengan rutinitas, jadi mereka kalau pihak bekerjanya di pihak swasta, itu harus ada keterangan dari pihak pemerintah setempat. Minimal kelurahan ataupun kecamatan. Tetapi kalau mereka bekerja di instansi pemerintahan, itu harus ada keterangan dari setingkat eselon 2. Jadi kalau mereka sudah punya pegang itu, jika diberikan kebebasan untuk
berangkat dari satu daerah ke daerah lain karena rutinitas itu. Seperti itu yang kita lakukan di saat rapat kemarin. Oke, baik. Itu yang dilakukan lebih jauh yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi ya. Saya akan kembali satu lagi. Bagaimana saya membaca sebuah artikel ada PO Bus yang tetap akan melakukan operasional mereka, tetap akan beroperasi di tanggal yang 6 sampai tanggal 17 Mei dan bahkan sempat menyatakan mereka sudah memilih supir dan kondektur yang bermental baja di lapangan. Saya minta tanggapan Anda dari pihak Kementerian Perhubungan. Begini Mbak, tanggal 6 sampai 17 saya tegaskan sekali lagi, ini kan transportasi tidak ditutup total. Kami masih memperbolehkan pelayanan untuk penumpang yang masuk kategori dikecualikan sesuai yang sudah ditetapkan di Surat Edaran Satgas nomor 13. Orang bekerja, orang dinas, ada kebutuhan mendesak yang pribadi ya. Tapi semua itu memang harus dibekali dengan surat keterangan. Tadi dari atasan, dari kantor, dari instansi gitu. Nah, selama yang angkut adalah penumpang yang memenuhi kriteria dan memenuhi syarat yang wajib dipenuhi, silakan. Ya tentu ini boleh-boleh saja transportasi ini berjalan. Nah mungkin maksud dari PO Bus ini mereka siap mengangkut penumpang yang dikecualikan. Gitu. Dan saya rasa kalau itu semua memenuhi syarat nanti tidak perlu ada debat atau apa gitu dengan polisi ya. Saya rasa pihak kepolisian pasti juga akan membolehkan jalan selama syaratnya memang dipenuhi. Baik, kita harapkan seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian menyiapkan supir dan kondektur yang bermental baja untuk berdebat dengan aparat di lapangan. Baik, terima kasih Mbak Adita dan Pak Ruzanul Ulum. Terima kasih atas diskusinya. Semoga bermanfaat dan kita harapkan juga ini bisa membantu supaya masyarakat bisa menahan diri untuk tidak pulang ke kampung halaman, terutama di tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih atas waktu dan diskusi kita. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan Anda.